warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Merianti dengan NIM 2414121009, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati Ibu Padiah selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan saya di sini akan menyelesaikan tugas video UAS. Materi yang saya bahas adalah tokoh Al-Khawarizmi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil, geografi, riwayat pendidikan, dan pemikiran tokoh tentang Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan, matematikawan, astronom, dan ahli geografi muslim terkenal yang hidup pada era Khalifah Abbasiyah pada abad ke-8 dan ke-9. Al-Khawarizmi yang menunjukkan asalnya dari daerah Khawariz atau sekarang dikenal sebagai Kanifa, Uzbekistan. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi dan meninggal sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan terpenting yang berkontribusi pada ilmuwan pengetahuan dunia, khususnya pada matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi bekerja di Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Bahad, sebuah institut yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan berkembang pesat di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Di tempat inilah Al-Khawarizmi mempelajari dan menerjemahkan berbagai karya Yunani, India, Persia, sekaligus menyusun karya-karya sendiri yang orisinal. Berikut biografi Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi, lahir pada tahun 780 Masehi di Khawarizma atau Khiva atau yang disebut Uzbekistan. Wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad atau Irak. Julukannya yaitu Al-Khawarizmi. Riwayat pendidikannya tidak dijelaskan secara jelas, namun yang pastinya pendidikan Al-Khawarizmi berpusat pada studi matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang cendekiawan di Bait Al-Hikmah, ia mendapatkan akses ke sumber-sumber ilmu pengetahuan dunia pada masa itu, termasuk teks-teks matematika dari Yunani seperti karya Euclid dan astronomi India. Ia dikenal sebagai seorang pembelajar yang produktif dan inovatif, mampu mengatasi dan mengembangkan pengetahuan yang ada menjadi teori dan metode baru. Karya-karyanya: 1. Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku ini adalah karya monumental dalam matematika yang memperkenalkan istilah aljabar atau algebra ke dunia. Dalam karya ini, Al-Khawarizmi memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Yang kedua, Juz al-Sin Hadid, sebuah tabel astronomi yang sangat berpengaruh dan menjadi dasar perkembangan astronomi di dunia Islam dan Barat. Yang ketiga, Kitab Surat Al-Ard, buku tentang geografi yang menyusun ulang peta dunia berdasarkan koordinat yang lebih akurat. Yang keempat, karya terjemah. Al-Khawarizmi menerjemahkan berbagai karya matematika dan astronomi dari bahasa Yunani dan Sanskerta ke bahasa Arab, membuat ilmu tersebut dapat diakses oleh ilmuwan muslim lainnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang pemikiran Al-Khawarizmi tentang Islam serta kontribusi dalam dunia Islam zaman sekarang. Hubungan Al-Khawarizmi dengan Islam sebagai seorang muslim. Al-Khawarizmi menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam memahami ciptaan Allah. Ilmu pengetahuan dan pandangannya adalah cara untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hisab perhitungan yang digunakan dalam menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan kalender Islam. Kontribusi Al-Khawarizmi dalam dunia Islam zaman sekarang. 1. Pendidikan matematika modern. Konsep-konsep Al-Khawarizmi menjadi pondasi matematika modern. Metode dalam aljabar diajarkan di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam. Yang kedua, astronomi dan menentukan kalender Islam. Metode
Astronominya masih relevan untuk menentukan awal bulan Hijriah dan waktu ibadah. Yang ketiga, inspirasi ilmuwan Muslim modern. Al-Khawarizmi adalah simbol dari kejayaan ilmiah dunia Islam, mendorong umat Islam untuk terus belajar dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, digitalisasi dan kompetensi modern. Konsep algoritma atau diambil dari namanya adalah dasar pengembangan komputer dan teknologi digital yang memiliki dampak besar pada dunia Islam saat ini. Al-Khawarizmi adalah salah satu contoh bagaimana Islam mendorong pencarian ilmu dan menjadikannya sebagai jalan untuk kesejahteraan umat manusia. Karyanya terus menjadi inspirasi lintas generasi hingga saat ini. Selanjutnya, apa pandangan saya terhadap tokoh tersebut? Latar belakang apa yang menyebabkan tokoh tersebut berpandangan seperti itu, dan apakah pemikiran tokoh tersebut benar atau salah, dan bagaimana seharusnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Pandangan saya tentang Al-Khawarizmi adalah salah satu tokoh yang menginspirasikan dalam sejarah Islam dan dunia ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya berhasil menyumbangkan pemikiran yang inovatif di bidang matematika dan astronomi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana seorang muslim dapat memadukan antara keimanan dengan ilmu pengetahuan. Pemikiran yang sistematis dan inovatif menunjukkan dedikasi untuk memahami ciptaan Allah dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Latar belakang pandangan Al-Khawarizmi. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Al-Khawarizmi. 1. Lingkungan intelektual Islam dan kondusif. Pada masa Al-Khawarizmi, Khalifah Abbasiyah sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Institut seperti Bayat Al-Hikmah menjadikan pusat intelektual yang memungkinkan Al-Khawarizmi untuk belajar, meneliti, dan berinteraksi dengan ilmuwan lainnya. Yang kedua, interaksi dengan ilmu pengetahuan lain dan peradaban lain. Yang ketiga, keimanan kepada Allah. Lalu, apakah pemikiran Al-Khawarizmi benar atau salah dan sesuaikah dengan ajaran Islam? Menurut saya, pemikiran Al-Khawarizmi secara umum adalah benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa alasan yang mendukung hal ini. 1. Penghormatan terhadap ilmu pengetahuan Islam, mendorong umatnya untuk belajar dan mencari ilmu. Dalam Al-Quran, Allah sering mengajak manusia untuk memanfaatkan akal dan pikiran. Yang kedua, keseimbangan antara ilmu dan iman. Yang ketiga, manfaat ilmunya bagi umat. Karyanya dalam matematika dengan seperti aljabar tidak hanya digunakan untuk kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk keperluan ibadah seperti perhitungan waktu sholat, zakat, dan arah kiblat. Namun, jika ada yang menganggap bahwa sebagian dari kontribusi ilmiahnya hanya bersifat duniawi dan tidak memiliki hubungan dengan agama, itu adalah pandangan yang keliru. Islam tidak membatasi ilmu hanya untuk aspek spiritual, tetapi juga mencakup segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi, kesimpulannya, pemikiran dari karya Al-Khawarizmi menunjukkan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Justru Islam mendorong umatnya untuk menjadi ilmuwan dan memberikan manfaat bagi dunia. Sebagaimana Al-Khawarizmi telah melakukannya, sebagai umat Islam kita harusnya mengambil inspirasi dari pemikirannya. Selanjutnya, tradisi keilmuan dan menggunakan untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan tetap berpegangan teguh pada nilai-nilai Islam. Sarannya, bahwasanya semangat Al-Khawarizmi dapat dihidupkan kembali dengan mendekatkan ilmu pengetahuan kepada keimanan. Umat Islam perlu menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu yang tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tapi juga memuliakan nilai-nilai agama. Dan kontribusi umat Islam akan dirasakan lebih luas, sebagaimana yang pernah dicapai pada masa kejayaan Al-Khawarizmi. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka atau informasi yang saya dapatkan terkait tokoh Al-Khawarizmi. Sekian materi yang saya sampaikan tentang tokoh Al-Khawarizmi. Saya memohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama dan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.